Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Nurul Fauzia, NIM 208032410055, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2020. Saya akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis jurnal khusus. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu pengertian dan manfaat dari jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis, dan biasanya transaksi tersebut sering terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan. Untuk manfaat jurnal khusus yaitu memudahkan pencatatan dan penelusuran apabila terjadi kesalahan. Berikut ini merupakan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, yang keempat jurnal penerimaan kas, dan yang kelima jurnal umum. Memasuki materi yang pertama yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik itu pembelian barang dagang atau pembelian aset lainnya. Berikut ini merupakan contoh format jurnal pembelian. Terdiri dari nama perusahaan, nama jurnal, dan periode yang sedang berlangsung. Pada kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom nomor dokumen digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Kolom pemasok digunakan untuk mencatat nama perusahaan yang dijadikan sebagai supplier. Kolom ref digunakan untuk mencatat nomor akun, dan kolom debit digunakan untuk mencatat pembelian selain pembelian barang dagang, dan kolom kredit yaitu utang dagang digunakan untuk mencatat jumlah pembelian barang dagang atau aset lainnya yang dilakukan secara kredit. Materi yang kedua yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Berikut ini merupakan contoh format dari jurnal penjualan. Sama seperti jurnal pembelian, namun yang membedakan adalah kolom pelanggan, kolom debit, dan kolom kredit. Pada kolom pelanggan digunakan untuk mencatat nama perusahaan yang membeli, dan kolom debit yaitu piutang dagang digunakan untuk mencatat besarnya penjualan yang dilakukan secara kredit, dan kolom kredit terdiri dari PPN dan penjualan. Kolom PPN digunakan untuk mencatat besarnya pajak pertambahan nilai dari penjualan, dan penjualan digunakan untuk mencatat besarnya penjualan barang dagang yang dilakukan. Materi yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran, baik itu pembelian atau pembayaran yang dilakukan secara tunai. Berikut ini merupakan contoh format dari jurnal pengeluaran kas. Terdiri dari nama perusahaan, nama jurnal, dan periode yang berlangsung. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom nomor dokumen digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat keterangan dari transaksi yang dilakukan. Kolom ref digunakan untuk mencatat nomor akun. Kolom debit terdiri dari dua kolom yaitu kolom hutang dan kolom lainnya. Kolom hutang digunakan untuk mencatat utang yang dilunasi oleh perusahaan, dan kolom lainnya digunakan untuk mencatat pembelian atau pembayaran yang dilakukan secara tunai, dan kolom kredit terdiri dari dua kolom yaitu kolom diskon pembelian dan kolom kas. Kolom diskon pembelian digunakan untuk mencatat diskon pembelian yang dilakukan secara tunai, dan kolom kas digunakan untuk mencatat besarnya pembelian atau pengeluaran pembayaran yang dilakukan secara tunai. Materi yang keempat yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan penjualan yang dilakukan secara tunai. Berikut ini merupakan contoh format dari jurnal penerimaan kas.
Sama seperti jurnal pengeluaran kas, namun yang membedakan adalah kolom debit dan kreditnya. Untuk jurnal penerimaan, kolom debit terdiri dari dua kolom, yaitu kolom kas dan kolom diskon penjualan. Kolom kas digunakan untuk mencatat penerimaan piutang dan penjualan yang dilakukan secara tunai. Kolom diskon penjualan digunakan untuk mencatat diskon dari penjualan yang dilakukan secara tunai. Kolom kredit terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom penjualan, kolom piutang dagang, dan kolom lainnya. Kolom penjualan digunakan untuk mencatat penjualan yang dilakukan. Kolom piutang dagang digunakan untuk mencatat piutang yang dilunasi oleh pelanggan, dan kolom lainnya digunakan untuk mencatat penerimaan lainnya. Materi yang kelima yaitu jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas, seperti transaksi retur pembelian, retur penjualan, dan lain-lain. Berikut ini merupakan format dari jurnal umum, terdiri dari nama perusahaan, nama jurnal, dan periode yang berlangsung. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nomor dokumen digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Keterangan digunakan untuk mencatat nama akun yang bersangkutan dalam transaksi. Kolom ref digunakan untuk mencatat nomor akun. Kolom debit dan kolom kredit digunakan untuk mutasi dari transaksi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.